Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita itu akan masuk ke bab yang ke-6, yaitu mengenai menghubungkan antar VLAN. Nah, pada bab yang ke-6 ini kita akan pelajari beberapa materi, diantaranya yang pertama itu ada konfigurasi inter-VLAN routing, kemudian yang kedua ada konfigurasi DHCP server pada root, kemudian yang ketiga ada switch layer 2 dan switch layer 3, dan yang keempat konfigurasi switch root virtual interface dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai konfigurasi inter-VLAN routing. Oke, di sini teman-teman silakan buka seperti biasanya. Nah, jadi konfigurasi inter-VLAN routing ini digunakan agar nanti antara VLAN 10 dan juga VLAN 20 itu bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan satu router, kemudian teman-teman hubungkan kabel otomatis dari switch ke routernya ya teman-teman. Nah, oke, di sini saya sudah tambahkan nodesnya. Di sini nantinya VLAN 1 itu akan mendapatkan IP 1.1, kemudian VLAN 10 itu 10.1 dan VLAN 20 itu 20.1. Nah, oke, di sini kita bisa langsung saja konfigurasikan pada routernya. Kita bisa pergi ke CLI. Di sini kita node terlebih dahulu. Enter, kemudian kita masuk ke N, masuk ke config, lalu kita masuk ke interface-nya yaitu interface FA 0/0 ya teman-teman. Kemudian kita kasih IP address-nya, IP kita 192.168 1.1, kemudian sampai banyak 255 0 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa enter, kemudian kita aktifkan dengan no shutdown. Oke, di sini dia sudah ya teman-teman. Lalu kemudian di sini kita akan buat untuk shop interface-nya. Di sini kita juga buka routernya. Lalu di sini kita exit terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita exit terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita masuk ke interface FA 0/0.10 ya teman-teman. Nah, kemudian ini masuknya 10 itu dia VLAN-nya ya teman-teman, VLAN-nya 10. Nah, di sini kita memasukkan dia encapsulation .1 key ya teman-teman, kemudian 1 key 10, kita enter. Nah, kemudian di sini kita masukkan IP address-nya 192.168.10.1, kemudian sampai banyak 255 0 ya teman-teman. Kemudian di sini enter, kemudian kita exit ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita langsung saja konfigurasikan interface untuk yang 20-nya FA 0/0.20. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama ya teman-teman. Di sini kita ganti dengan 20, enter. Lalu kemudian di sini kita masukkan IP-nya, kita ubah menjadi 20.1 ya teman-teman. Oke, di sini dia sudah, kemudian enter. Kemudian di sini kita bisa exit, lalu kita cek dengan show IP interface div. Oke, di sini dia sudah ada ya teman-teman untuk IP-nya. Nah, kemudian di sini kita bisa berikan gateway-nya pada setiap PC. Di sini kita bisa buka PC 0. Kemudian nah di sini untuk IP-nya dia kita ganti ya teman-teman. Di sini kan gateway-nya 192.168.10.1 di sini untuk. Nah, oke, di sini untuk IP-nya ini kita ubah menjadi 12 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan gateway-nya 10.1. Kemudian di sini kita bisa close, lalu kemudian pada PC 1 kita berikan gateway-nya 192.168.10.1. Kita close. Kita berikan juga pada PC 2-nya 192.168.10.1. Oke, di sini dia sudah. Kemudian pada PC 3-nya di sini pada PC 3-nya kita ubah IP-nya menjadi 15 ya teman-teman. Nah, kemudian untuk gateway-nya itu 192.168.20.1. Kemudian PC 4 192.168.20.1. Kemudian pada PC 5-nya 192.168.20.1. Oke, di sini saya sudah berikan gateway-nya pada semua PC. Lalu kemudian di sini kita akan konfigurasi terangnya. Kita buka switch 1, kita beri CLI. Lalu kita masuk ke enable, kemudian masuk ke config, lalu kita konfigurasikan. Kita masuk ke interface-nya terlebih dahulu yaitu interface 9. Kemudian di sini kita masukkan switch port mode terang. Oke, di sini dia sudah teman-teman. Kemudian di sini kita bisa coba kirimkan surat dari PC 1 ke PC 5 ya teman-teman. Oke, di sini dia sudah successful ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai konfigurasi DHCP server pada root. Oke, di sini teman-teman silakan buka routernya, lalu kemudian di sini kita masuk ke N, lalu kita masuk ke config, lalu kemudian di sini kita konfigurasikan IP DHCP itu VLAN 10. Sorry, di sini tanpa spasi ya teman-teman, VLAN 10. Oke, kemudian di sini kita bisa berikan networknya yaitu 192.168.10.0, kemudian sampai masnya 255.255.0 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa enter, kemudian kita berikan default routernya yaitu 192.168.10.1 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa enter, lalu kita berikan DNS servernya yaitu 8.8.8 ya teman-teman. Oke, kemudian di sini bisa exit. Nah, kemudian di sini kita buat juga untuk yang VLAN 20-nya. Di sini kita bisa masuk ke IP DHCP VLAN 20. Oke, di sini kita bisa masukkan networknya. Networknya yaitu 192.168.20.0, kemudian sampai portnya 255.255.0. Kemudian di sini kita bisa enter, lalu kita masukkan default routernya yaitu 192.168.20.1 ya teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan untuk DNS servernya server yaitu 8.8. Oke, kemudian di sini kita bisa exit. Oke, kemudian di sini kita juga buat untuk yang VLAN satunya ya teman-teman. Di sini kita langsung saja IP DHCP VLAN 1. Sorry, di sini tanpa spasi ya teman-teman. Di sini lagi DHCP itu VLAN 1. Kemudian di sini kita masukkan networknya itu 10. Di sini kita masukkan networknya itu 1.0, kemudian channelnya sama. Kemudian ini untuk default rootnya. Jadi di sini 1.1 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan DNS servernya juga. Oke, dia sudah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan ubah pada PC 0 itu. Di sini kita bisa ubah pada PC 0, kita buka. Lalu kemudian di sini IP configuration. Lalu di sini kita klik yang IP DHCP ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa close. Lalu kemudian di sini kita bisa buka lagi. Oke, maka di sini dia sudah menggunakan IP DHCP teman-teman yaitu 10.10 ya. Nah, kemudian kita juga bisa coba pada PC satunya, kita ubah menjadi IP DHCP. Di sini kita ubah menjadi DHCP ya teman-teman. Kemudian di sini kita coba untuk kita pada PC 3-nya juga sama, kita ubah IP DHCP-nya. Kita cek pada PC 1, apakah dia sudah berubah? Oke, di sini dia sudah berubah ya teman-teman menjadi IP DHCP. Kemudian pada PC 3-nya, nah maka di sini dia juga sudah berubah menjadi IP DHCP. Nah, kemudian di sini kita coba kirimkan surat ke antara PC 0 ke PC 3 ya teman-teman. Nah, oke, di sini dia sudah successful ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai switch layer 2 dan switch layer 3.
Oke, di sini teman-teman silakan buka Cisco paket tracernya. Nah, di sini saya sudah tambahkan nodes ya teman-teman, sudah tambahkan nodes switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, jadi yang dimaksud switch layer 2 itu sendiri itu switch yang ada pada ruangan 3. Ya, jadi switch layer 2 itu sendiri itu tipenya adalah 2950. Sedangkan untuk yang layer 3 itu dia MLS ini dia tipenya adalah layer 2 ya teman-teman, karena depannya itu angka 2 ya. Di sini dia tipenya itu pada ruangan 3, dia itu tipenya layer 2 karena di depannya itu angka 2. Kemudian untuk yang switch MLS ini itu dia sebagai layer 3 karena dia depannya 3 ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai konfigurasi switch virtual interface. Di sini silakan teman-teman buka Cisco paket tracernya, lalu kemudian di sini teman-teman hapus terlebih dahulu untuk yang switch layer 2 nya tulisannya. Di sini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita hapus juga untuk switchnya. Di sini kita hapus terlebih dahulu untuk switchnya ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita hapus juga untuk routernya. Nah, oke, kemudian di sini kita berikan nodes ya teman-teman. Nah, di sini untuk nodesnya ini kita pindah ke sebelah sini. Kita pindahkan sebelah sini ya. Nah, oke, di sini kita pindahkan di sebelah sini. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa tambahkan 2 PC ya teman-teman. Jadi di sini kita tambahkan 2 PC. Di sini 1 dan juga di sini 1 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa hubungkan menggunakan kabel otomatis ya teman-teman dari switch MLS-nya ke PC-nya. Oke, di sini sudah. Lalu kemudian di sini kita bisa buka switch MLS-nya, kemudian kita bisa pergi ke CLI. Di sini kita langsung saja konfigurasikan. Di sini kita masuk ke enable terlebih dahulu, kemudian masuk ke config. Lalu kemudian di sini kita masuk ke interface FA0/2. Kemudian kita buat VLAN 10. Lalu kemudian di sini untuk name yaitu programmer ya teman-teman. Kemudian di sini kita exit. Kita bikin VLAN 20 dengan namanya itu marketing ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa exit. Lalu kemudian di sini kita masuk ke interface FA0/2 lagi. Kemudian di sini kita konfigurasikan switch port, mode akses. Kemudian switch port, akses VLAN 10. Kemudian di sini kita bisa exit. Nah, kemudian di sini kita masuk ke interface FA0/3. Masuk. Kemudian di sini kita masukkan switch port mode akses. Kemudian switch portnya di sini kita ganti menjadi VLAN 20 ya teman-teman. Ini kita exit. Kemudian kita coba untuk show VLAN. Oke, di sini dia sudah aktif ya teman-teman untuk programmer dan juga marketingnya. Nah, kemudian di sini kita bisa masuk ke INT interface VLAN 10. Kemudian di sini kita bisa masukkan IP-nya, IP ADD 192.168.10.1. Kemudian sampai 255.255.0 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa exit. Lalu di sini kita masuk ke interface VLAN 20-nya. Kemudian kita konfigurasikan IP ADD 192.168.20.1.255.255.0. Kemudian di sini kita enter, kemudian kita exit. Lalu kemudian di sini kita masuk ke interface VLAN 1. Kemudian konfigurasikan ID-nya IP ADD 192.168.1.1 ya teman-teman. Kemudian di sini masukkan sampai 255.255.0. Oke, kemudian di sini kita enter, kemudian kita exit. Nah, lalu kemudian di sini kita masuk coba cek show IP interface. Oke, teman-teman. Oke, di sini dia untuk sininya dia sudah ada ya teman-teman untuk interface-nya. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu mengenai konfigurasi IP address dan pengujian SPL. Oke, di sini silakan teman-teman buka Cisco paket tracernya. Kemudian di sini kita akan konfigurasikan IP pada PC 19 ya teman-teman. Di sini kita masukkan PC-nya, kita masukkan IP-nya maksudnya 192.168, misalnya ini 10.20 ya teman-teman. Kemudian di sini untuk subnet-nya, di sini 192.168.10.20. Kemudian untuk subnetnya itu sudah, kemudian untuk IP-nya di sini yaitu 192.168.10.1. 10.1 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa close. Lalu kita coba konfigurasikan pada PC 20-nya. Kita masukkan 192.168, misalnya di sini 20.25. Oke, dia sudah sebenarnya. Kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.20.1. Oke, di sini dia sudah ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa buka switch MLS-nya. Lalu kemudian di sini kita coba untuk show IP route. Nah, oke, di sini dia masih ICMP ya teman-teman. Itu artinya dia masih sebagai switch layer 3. Nah, kemudian di sini kita coba untuk IP routing. Kemudian di sini kita coba untuk show IP route ya teman-teman. Nah, oke, di sini dia sudah berubah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita lakukan pengujiannya itu dengan kirim surat dari PC. Misalnya di sini kita bisa kirim surat dari PC 15 ke PC 20. Oke, di sini maka dia sudah successful ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu mengenai DHCP server pada MLS. Jadi di sini kita akan buat PC 19 dan juga PC 20 itu mendapatkan IP secara DHCP. Oke, di sini teman-teman silakan buka Cisco paket tracernya. Kemudian di sini kita bisa buka switch MLS-nya. Kemudian di sini kita bisa keluar terlebih dahulu ya. Kita ulangi dari awal. Kita masuk ke enable, kemudian masuk ke config. Lalu kemudian di sini kita coba IP DHCP VLAN 10. Kemudian di sini kita masukkan networknya yaitu 192.168.10.0. Untuk subnet masih 255.255.0 ya teman-teman. Oke, dia sudah. Lalu kemudian kita berikan default routernya yaitu 192.168.10.1. Kemudian di sini kita masukkan DNS servernya yaitu 8.8.8.8 ya teman. Lalu kemudian di sini kita masukkan untuk yang VLAN 20-nya. VLAN 20. Kemudian di sini kita masukkan networknya yaitu 192.168.20.0. Kemudian kita masukkan default routernya 192.168.20.1. Kemudian kita masukkan untuk IP DNS servernya. Oke, di sini dia sudah. Lalu kemudian di sini kita coba untuk exit ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita masukkan IP DHCP full-nya itu untuk yang VLAN 1 IP DHCP full VLAN 1 ya teman-teman. Di sini. Nah, kemudian di sini kita buat yang untuk VLAN 1-nya. VLAN 1. Oke, kemudian di sini kita masukkan networknya di sini yaitu 1.0. Oke, di sini 1.0. Kemudian kita masukkan default root-nya yaitu 1.1. Oke, dia sudah. Kemudian di sini kita masukkan DNS servernya.
Oke, di sini dia sudah teman-teman, di sini kita exit. Nah, kemudian di sini pada PC-nya tadi yang tadinya dia static kita ubah menjadi DHCP teman-teman. Di sini kita ubah DHCP, kemudian di sini kita bisa close. Ini juga kita ubah menjadi DHCP ya teman-teman. Terus kemudian di sini kita cek lagi. Nah, di sini maka dia sudah berubah ya teman-teman pada PC 20-nya. Nah, di sini dia juga sudah berubah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita coba untuk kirimkan surat dari PC 19 ke PC 20. Nah, oke, maka di sini dia sudah successful ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu mengenai soal VLAN. Oke, di sini silakan teman-teman buka Cisco packet tracernya. Lalu kemudian di sini teman-teman bisa buat topologi seperti yang saya buat ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa tambahkan satu router, kemudian tiga switch, dan di sini ada beberapa PC ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa hubungkan semuanya dengan kabel otomatis ya teman-teman. Nah, kemudian di sini jika sudah, kita bisa tambahkan nodes di sebelah sini. Kita bisa tambahkan nodes di sini. Oke, di sini saya sudah tambahkan untuk nodes-nya. Jadi di sini nanti VLAN 10 itu akan mendapatkan IP 10.10.0, kemudian untuk VLAN 20 itu 20.0, kemudian VLAN 30 itu 30.0, 40 itu 40.0, dan 50 itu 50.0. Oke, kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu mengenai bahas soal VLAN dan trunking. Oke, di sini teman-teman silakan buka Cisco packet tracernya. Lalu kemudian di sini teman-teman bisa pergi ke router, lalu kita bisa beri kecali. Di sini kita terlebih dahulu. Oke, kemudian di sini kita masuk ke N, kemudian masuk ke conf, kemudian kita masuk ke interface MA0/0, kemudian di sini kita aktifkan terlebih dahulu no subcon. Nah, oke, di sini dia sudah. Lalu kemudian di sini kita juga masuk ke interface 0/0 titik 10. Kita enter. Kemudian kita masuk ke encapsulation port 1 key 10. Kemudian di sini kita masukkan IP addressnya yaitu 192.168 10.10.10.1 ya teman-teman. Kemudian sarannya 255.255.0. Kemudian di sini kita bisa exit. Lalu kemudian di sini kita masuk ke interface FA0/0.20 ya teman-teman. Lalu kemudian di sini kita masukkan encapsulation 1 key 20. Kemudian di sini kita masukkan IP addressnya yaitu kita ganti menjadi 20. Nah, oke, di sini kita ganti 20.1. Kemudian di sini kita bisa exit. Lalu kita masuk ke interface FA0/0.30. Kemudian di sini kita ganti menjadi 30. Kemudian IP addressnya kita ganti menjadi 30. Oke, di sini sudah. Lalu kemudian di sini kita coba exit. Lalu kemudian di sini kita lakukan hal yang sama untuk yang 40 dan juga 50 ya teman-teman. 40. Kemudian di sini kita masukkan encapsulationnya 40. Kemudian masukkan IP addressnya 40 ya teman-teman. Oke, di sini sudah. Lalu kita exit. Kita buat yang untuk interface FA0/0.50. Kemudian untuk encapsulationnya di sini kita ganti 50. Kita masukkan IP addressnya yaitu 50 ya teman-teman. 50. Oke, di sini dia sudah. Kemudian kita exit. Oke, kemudian di sini kita bisa cek dengan to show IP interface ya teman-teman. Oke, maka di sini dia sudah ada ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita coba untuk IP DHCP full VLAN 10. Oke, sudah. Kemudian kita masukkan networknya yaitu 10.10.0, kemudian sampai 255.0. Oke, kemudian kita masukkan default router itu 10.10.1. Kemudian kita masukkan DNS servernya itu dapat di 8. Oke, kemudian di sini kita bisa exit. Oke, di sini kita lakukan sampai dengan 50 ya teman-teman. Di sini ada 20. Kemudian untuk networknya di sini kita menjadi 20. Nah, kemudian di sini kita lakukan untuk yang VLAN 30. Kita masukkan networknya yaitu 30 ya teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan default routernya yaitu 30. Kemudian kita aktifkan DNS servernya. Exit. Kita lakukan untuk yang 40. Kita masukkan networknya yaitu 40. Kita ganti 40. Kemudian default rootnya 40. Kemudian DNS servernya kita exit. Kemudian kita lakukan untuk yang VLAN 50. Kemudian masukkan networknya yaitu 50. Kemudian masukkan default rootnya 50 satu ya teman. Di sini kita bukan DNS servernya. Oke, kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu mengenai bahas soal inter-VLAN routing. Oke, di sini kita silakan buka Cisco packet tracernya. Lalu kemudian di sini kita bisa buka switch 1 ya teman-teman. Kita bisa buka CLI. Kemudian di sini kita masuk ke M, kemudian masuk ke conf. Lalu kemudian di sini kita buat VLAN 10 sampai dengan VLAN 20 ya teman-teman. Exit. VLAN 20, kemudian exit. VLAN 30. Exit. Kemudian di sini VLAN 40. Kita exit. Kemudian di sini VLAN 50. Di sini kita exit. Oke, kemudian di sini juga sudah. Kita coba untuk to show VLAN brief. Oke, di sini untuk VLAN-nya dia sudah ada ya teman-teman. Lalu kemudian di sini kita bisa langsung saja untuk yang mengarah. Di sini kita bisa langsung saja di sini kita interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian di sini kita enter, kemudian kita masukkan switch port mode access. Kemudian di sini kita masukkan yang di sini kita masukkan switch port access VLAN 40 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa exit. Nah, lalu kemudian kita cek juga yang 50 yang mengarah ke interface berapa. Jadi di sini kita masuk ke interface FA0/6 sampai 7 ya teman. Oh, maaf, di sini interface. Oh, maaf, di sini kita masukkan interface range FA06 sampai 7. Nah, kemudian di sini kita masukkan switch port mode access. Lalu kemudian di sini switch port VLAN-nya 50 ya teman. Kemudian di sini kita bisa exit. Lalu kita coba untuk show VLAN brief. Oke, di sini dia sudah aktif ya teman-teman untuk yang VLAN 40 dan juga VLAN 50. Nah, lalu kemudian di sini kita juga untuk buat yang interface 1 sampai 3. FA0 1 sampai 3. Kemudian di sini kita masukkan dengan switch port mode long ya teman-teman.
Oke, kemudian di sini kita coba untuk to show interface RAM. Oke, di sini dia juga sudah aktif ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa buka switch 0, kemudian di sini kita bisa buka switch LI, lalu kemudian di sini kita masuk enable, masuk ke conte, lalu kemudian di sini kita buat dari VLAN 10 sampai VLAN 50 ya teman-teman. VLAN 20 kita exit, VLAN 30 kita exit, kemudian VLAN 40 di sini kita exit, lalu kemudian di sini VLAN 50, kemudian di sini kita exit. Nah, lalu kemudian kita coba untuk check to show VLAN. Oke, di sini dia sudah aktif semua ya teman-teman. Nah, lalu kemudian di sini kita masukkan saja range-nya yaitu FA0, di sini 2 sampai 3. Teman-teman, kemudian di sini kita masukkan switch port mode access, lalu kita masukkan switch port access VLAN 10. Kemudian di sini kita bisa exit, lalu kemudian di sini kita masuk ke interface range FA0 4 sampai 7. Kemudian di sini kita bisa masukkan switch port mode access, lalu kemudian untuk VLAN-nya yaitu 20. Kemudian di sini kita bisa exit, kemudian di sini kita masuk ke interface 8 sampai dengan 11 ya teman-teman. Oke, kemudian di sini switch mode access, lalu VLAN-nya itu 30. Oke, di sini kita bisa exit. Oke, kemudian di sini kita bisa buka switch 2-nya, kita bisa pilih CLI. Lalu kemudian di sini kita masuk ke interface, kita masuk ke enable, masuk ke config. Lalu kemudian di sini kita juga buat VLAN 10 sampai dengan VLAN 50 ya teman-teman. Kita exit. VLAN 20, exit. VLAN 30, exit. VLAN 40, exit. VLAN 50. Kemudian di sini kita exit. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa masuk ke interface interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian di sini kita bisa berikan switch port mode access. Kemudian di sini switch port access VLAN 10. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa exit, kemudian masuk ke interface range FA0/, berarti di sini dia 4 sampai dengan 7. Kemudian di sini kita masuk ke switch point access, lalu kemudian VLAN-nya 20. Kemudian di sini kita masuk ke di sini kita exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita masuk ke interface range yaitu FA0 8 sampai dengan 11. Nah, di sini dia menggunakan VLAN 30. Kemudian di sini kita bisa exit. Nah, lalu kemudian di sini kita akan konfigurasi terangnya pada switch 0 dan juga switch 2. Di sini kita bisa buka switch 0-nya. Kemudian di sini kita masuk ke interface FA0/1. Kemudian di sini kita bisa masukkan switch port mode terang. Kemudian di sini kita bisa exit. Kemudian to show interface terang. Oke, di sini dia sudah aktif ya teman-teman. Kemudian di sini kita aktifkan pada switch 2-nya. Di sini kita masuk ke interface FA0/1. Kemudian kita masuk ke switch port mode terang. Kemudian di sini kita bisa exit. Kemudian kita coba untuk to show interface terang. Oke, di sini dia juga sudah aktif ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-10, yaitu mengenai bahas soal pengujian ping dan DHCP. Oke, di sini teman-teman silakan baca presentasenya. Lalu kemudian di sini teman-teman bisa ubah semua PC-nya itu menjadi DHCP ya teman-teman. Di sini saya sudah ubah semua PC-nya menjadi DHCP. Nah, lalu kemudian untuk pengujiannya di sini teman-teman bisa coba untuk kirimkan surat dari VLAN 10 ke VLAN 20 ya teman-teman. Di sini kita coba. Nah, oke, di sini dia sudah successful. Nah, kemudian di sini kita coba untuk yang VLAN 10 ke VLAN 40 ya teman-teman. Nah, oke, di sini dia juga sudah successful. Kemudian di sini kita coba untuk yang VLAN 20 ke VLAN 50. Oke, di sini dia juga sudah successful ya teman-teman. Itu artinya konfigurasi kita sudah berhasil. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.